Iya, selamat bertemu kembali dengan saya Husin Wijaya, rekan-rekan sekalian di dalam kursus gratis bersertifikat. Saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan untuk jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya agar bisa bersama-sama dengan saya untuk menikmati kursus-kursus gratis yang barangkali akan mahal di luar sana, tetapi saya memberikan gratis. Dan jangan lupa ada sertifikatnya jika rekan-rekan bisa menontonnya secara total ya. Jadi rekan-rekan sekalian terima kasih. Saya berharap dengan inisiatif ini saya dapat membantu rekan-rekan untuk dapat mendapat ilmu yang terbaik, tetapi juga dapat sertifikat untuk bisa menambah CV Anda. Oke. Dan hari ini saya akan membahas tentang digital strategy. Ya, saya kasih judul Digital Unusual Strategy how to winning against the tide of e-commerce. Karena memang hari ini isu mengenai digital strategy menjadi isu yang sangat penting. Kita selalu dengar digital marketing, tetapi kita jarang banget dengar digital strategy. Oke, jadi saya ingin sekali lagi memberikan semangat kepada rekan-rekan untuk terus berkarya di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk bekerja seperti biasa di era-era seperti ini, tetapi saya berharap kita bisa terus berkarya, terus mencari omset, terus kemudian mencari sales agar kita bisa sukses ya. Oke rekan sekalian, saya akan mulai daripada digital strategi ini dengan memberikan satu pandangan bahwa barangkali hari ini untuk think out of the box itu sudah sangat sukar sekali, bukan? Gitu ya. Maka saya kemudian memberikan quote ya, think out of the moon gitu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ya, diferensiasi akan menjadi satu kunci utama di dalam digital strategy. Nah, yang saya sebut dengan diferensiasi itu adalah big fish in the small pond sebenarnya. Ya, ini sesuatu yang sangat penting sekali. Anda lebih baik jadi ikan besar di kolam kecil atau jadi ikan kecil di kolam besar. Saya rasa Anda sangat sukar sekali hidup di tengah-tengah kolam yang besar menjadi ikan kecil, bukan? Jadi saya ingin mengajak rekan-rekan untuk menjadi ikan besar di kolam kecil. Nah, ini adalah salah satu wujud daripada diferensiasi digital strategy. Nah, ada hal-hal penting yang perlu saya sampaikan di dalam sesi yang singkat ini. Ada 5 aspect of your business. Ini satu penting sekali yang saya ingin berikan kepada rekan-rekan bahwa ada faktor-faktor di dalam menjadi ikan besar di kolam kecil itu adalah ke pasar-pasar ceruk sebenarnya, ya pasar-pasar niche. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita mencapai atau mendapatkan pasar niche. Jadi ada 5 aspek penting yang saya ingin sharingkan. Pertama adalah popular pain. Jadi what main pain do you solve? Jadi apa yang Anda solusikan ya untuk customer Anda? Problem apa sih yang Anda selesaikan buat mereka? Ya, kalau istilah pain itu adalah problemnya gitu ya. Jadi rasa sakitnya gitu. Apakah rekan-rekan itu ada masalah dengan launching produk ataukah konsumen Anda ada masalah dengan forecast yang inakurat, ada masalah tentang bagaimana meretensi atau menjaga loyalitas pelanggan barangkali, atau mencari lead ya mencari prospek susah, atau konversi rate yang rendah gitu ya. Nah itu semua adalah rasa sakit daripada konsumen gitu ya. Dan saya mengajak rekan-rekan untuk duduk dia merenungkan tentang hal ini. Anda harus pikirkan target market Anda dan kemudian coba pikirkan apa yang menjadi masalah mereka selama ini. Oke? Gitu ya. Jadi specialize in a specific pain you solve ya kan, but don't get so narrow that you can find anyone that has it. Maksudnya cari yang pas ya segmennya, tidak terlalu kecil gitu ya, dan tidak terlalu besar karena kita hanya mau cari ceruk saja, dan Anda specialize di situ. Cari ya apa yang menjadi masalah mereka di situ. Nah, kalau rekan-rekan dari tadi lihat saya pakai gambar kucing ya, ini sebenarnya ada maknanya karena saya masih ingat bagaimana kebangkitan China ya di era-era masa lalu ketika presiden mereka pada waktu itu Deng Xiaoping kemudian mengatakan bahwa tidak penting kucing itu warnanya hitam atau putih, yang penting bisa tangkap tikus. Jadi rekan-rekan sekalian, kita sekarang lagi nangkapin tikus nih, ya pasar ceruk nih sebenarnya. Tetapi ini sangat penting sekali. Yang kedua adalah tangible results. Jadi
Anda kalau membuat niche market ya atau membidik niche market, Anda harus tahu sebenarnya apa yang Anda ingin dapatkan di situ ya. Jangan ambigu, jangan yang abu-abu. Misalnya contoh peace of mind atau better night sleep. Jangan begitu. Jadi hasil daripada pekerjaan kamu itu jangan yang mengambang-ngambang itu. Jangan kayak peace of mind atau better night sleep. Tetapi mungkin lebih baik lebih konkret, misalnya grow leads 217% atau closing closing periodnya itu tidak lebih dari 12 jam misalnya dalam 1 bulan itu. Misalnya begitu. Jadi Anda harus bisa lebih konkret begitu ya. Sehingga Anda tahu apa yang Anda inginkan dan kemudian matchingkan dengan pain problem daripada customer tersebut. Mudah-mudahan Anda bisa secara visual bisa mendapatkan gambaran kira-kira pasar apa yang Anda ingin bidik ya. Dan yang ketiga adalah believable solutions. Jadi jangan menawarkan pada konsumen Anda yang di pasar ceruk ini sesuatu yang sebenarnya semua orang juga sudah tahu, misalnya more revenue, more lower cost, ya kan. Saya punya produk ini, jasa ini. Kalau kamu pakai ini, kamu akan bisa dapatkan pendapatan lebih tinggi, ya kan, bisa dapatkan cost lebih rendah. Semua orang juga sudah tahu itu, ya kan. Jadi Anda harus memikirkan pertama adalah mereka harus percaya apa yang Anda akan sampaikan atau yang Anda ingin solusikan buat mereka. Dan kedua adalah mereka harus percaya bahwa solusi yang kamu berikan itu bekerja baik buat mereka, ya kan, works gitu ya, bekerja baik buat mereka. Jadi jangan lupa untuk memikirkan kira-kira apa sih solusi yang bisa dipercaya oleh si konsumen itu. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi target gitu ya. Jadi kita harus cari target yang benar gitu ya, prospek yang benar. Karena ini pasar ceruk, maka Anda harus benar-benar jeli melihat siapa sih sebenarnya prospek ini, gitu ya. Anda mungkin bisa melihat bahwa ada orang-orang yang hari ini kerjanya itu depresif oleh karena kerjaannya banyak banget ya. Mungkin Anda bisa masuk ke area ya kan bagaimana caranya mengatasi depresi mereka, misalnya gitu ya. Atau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan aplikasi-aplikasi tertentu ya seperti itu. Nah, Anda juga bisa terjun ke situ mencari tahu kira-kira apa yang mereka butuhkan. Dan yang keempat adalah unique genius, diferensiasi ya. Saya tadi memulai dengan becoming big fish in small pond, ya kan menjadi ikan besar di kolam kecil, itu sesuatu yang kita sebut dengan unique genius gitu ya. Anda harus mengerti tentang SWOT analysis Anda, strength, weakness, opportunity, dan threat gitu ya. Anda harus tahu di mana Anda berdiri, apa yang menjadi keunggulan Anda begitu ya. Contoh kasus sederhana adalah saya sendiri gitu ya. Saya memiliki unique genius yaitu adalah saya reverse ya ketika semua orang bicara mengenai ilmu yang berbayar, saya kasih gratis, misal seperti itu. Ketika semua orang bicara ilmu yang gratis ini, ya kan, saya kasih sertifikat. Seperti itu ya. Jadi ini unique genius. Sekali lagi, ini sesuatu yang saya kerjakan sendiri, ya. Jadi saya amalkan sendiri. Oke. Dan selalu saya mengatakan bagaimana tentang special advantage saya. Saya 25 tahun di dunia profesional, 13 tahun, 15 tahun di dunia pelatihan. Ya kan, saya menguasai begitu banyak ilmu pengetahuan, ya. Saya punya stand out yang jelas, ya. Saya punya special advantage yang jelas. Saya sertifikasi digital dari Amerika, saya sertifikasi digital dari Google, saya sekarang lagi mengambil sertifikasi di Facebook, saya sekarang lagi mengambil psikologi juga, of selling, dan macam-macam. Jadi saya banyak sekali hal-hal yang saya sebut dengan special advantage yang saya punya, gitu ya, sehingga saya memulai inisiasi khusus gratis bersertifikat ini adalah sebenarnya semata-mata karena memang saya merasa bahwa inilah stand out-nya saya, gitu ya, inilah pendirian saya, inilah objektif saya. Dan yang terakhir adalah saya ingin memberikan kepada rekan-rekan sebuah template, gitu ya, yang saya selalu gunakan, gitu ya. Jadi silakan Anda boleh pakai template ini, ya, ada niche, ya kan, ini adalah pasar ceruknya, ya kan, misalnya retail chains, ya kan, apa sih popular pain mereka, ya, ada mungkin adalah toko-toko, ada beberapa toko yang slow moving barangkali gitu ya, ada daerah tertentu yang fast moving, tapi ada beberapa daerah yang slow moving. Nah, kemudian siapa sih orangnya yang berkuasa di situ? Apa spesifik pain daripada orang ini? Solusinya apa yang kita mau berikan? Results-nya seperti apa konkretnya? Dan kemudian proof-nya apa? Kemudian bagaimana memvalidasi bahwa itu sukses? Rekan-rekan sekalian, silakan gunakan template ini sebagai awal Anda membuat digital strategi yang baik. Oke, jangan lupa bahwa digital marketing penting, tetapi digital strategi adalah awal dari segalanya. Ya, semoga ini bisa membantu rekan-rekan
tolong sebarkan informasi tentang kursus gratis bersertifikat ini kepada banyak rekan-rekan Anda yang membutuhkan. Jangan lupa untuk nonton, ya, untuk nonton. Saya membutuhkan bantuan Anda untuk menonton dan subscribe, ya kan. Dan mudah-mudahan kita bisa terus menambah ilmu pengetahuan. Video ini akan saya terus tambah tiap minggunya untuk membantu rekan-rekan untuk belajar. Dan jangan lupa memberikan komen, ya kan, memberi like ya di dalam channel ini. Dan kalau Anda ada usulan ya, topik apa saja yang Anda ingin ingin dapatkan di dalam video ini, silakan kontak saya, nanti saya akan buatin buat Anda. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Oke, selamat belajar, salam bahagia, sukses selalu untuk Anda.